Salam, selamat pagi Ibu Bapak, sahabat PKLU di mana saja berada. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam program Saya Bersama PKLU GPB Membaca Alkitab Bersama. Saya Yohanes Hendrik Litik dari GPB Karisma, Jakarta Selatan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berdoa, mari kita memuji Tuhan. Mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus yang kami mengenal kasih-Mu, kami boleh bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini, karena Engkau sendiri yang berkenan memberikan kami hidup baru dan hari baru untuk menjalani hari-hari kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami. Bapa, pada kesempatan pagi hari ini, kami hendak membaca Alkitab. Untuk itu kami mohon, bimbinglah kami dengan Roh-Mu yang kudus, buka hati dan pikiran kami, agar kami boleh membaca Alkitab, memahaminya, dan melakukan di dalam hari-hari kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kita membaca Alkitab dari Galatia 6 ayat yang pertama yang menyatakan, Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Demikianlah firman Tuhan. Renungan pagi ini, tanggal 2 Desember 2022, sesuai dengan Sabda Bina Umat, entah mengapa, walaupun pekerjaannya bukanlah petugas keamanan dalam persekutuan gereja, selalu ada saja orang yang senang sekali berlaku seperti pengawas bagi sesamanya. Orang itu selalu waspada dan berjaga-jaga terhadap pelanggaran yang dapat dilakukan oleh siapapun.
Ketika ia mendapati seseorang melakukan pelanggaran, ia akan dengan sigap menjadi peniup peluit, sehingga orang-orang lain akan beramai-ramai menghakimi orang yang melakukan kesalahan sambil berterima kasih kepada si pelapor. Lalu pertanyaannya adalah, apakah ungkapan terima kasih atau pengakuan seperti ini yang dirindukan oleh orang yang suka berlaku seperti pengawas bagi sesamanya? Mengapa ia mau dihargai dan diakui dengan cara menjadi pelapor atas kesalahan orang lain? Menurut Paulus, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh tidak lagi berlaku sebagai pengawas bagi sesamanya secara berlebihan. Kalaupun ada seseorang yang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kita harus memimpin orang itu supaya menyadari kesalahan dan memperbaikinya. Dengan kata lain, sikap dan tindakan kita kepada orang itu tidak berhenti hanya sampai memberitahukan kesalahannya, tetapi harus diikuti dengan cara memperbaikinya. Yang menarik dari nasihat Paulus ini adalah peringatan yang tersirat bahwa kesalahan yang dilakukan orang lain suatu kali kelak bisa juga kita lakukan, bahkan lebih memalukan dan merugikan dari yang dilakukan oleh orang itu. Karena itu, kita juga harus menjaga diri sendiri dari melakukan kesalahan yang sama. Paulus mengatakan hal ini bukan supaya kita bersikap masa bodoh terhadap orang yang melakukan kesalahan, tetapi supaya kita memperbaiki cara kita menegur orang yang melakukan pelanggaran. Salah satu alasan mengapa kita harus menegur dengan lemah lembut adalah karena kita harus menyelamatkannya, bukan membinasakannya. Surya pagi datanglah dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Karuniakanlah kepada kami roh kelemah lembutan, supaya tutur kata kami dapat dipahami dengan baik oleh orang lain, sehingga firman-Mu senantiasa menjadi bagian kehidupan kami hari lepas hari dalam kami melakukan kehidupan kami di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah bermasyarakat. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Pada pagi hari ini juga kami berdoa untuk seluruh anggota PKLU di mana saja berada. Mungkin mereka dalam kelemahan tubuh. Bapa, jamalah mereka, berkati semua obatan penawar yang mereka pakai, agar itu juga menjadi penopang dalam pemulihan untuk mereka mendapatkan kekuatan baru, yang semuanya itu juga berasal daripada Tuhan dan kehendak Tuhan yang boleh jadi. Bapa di surga, kami juga senantiasa berdoa untuk
Dewan PKLU, Bapak berkati semua anggota Dewan yang bertugas, agar senantiasa dengan sukacita boleh melakukan tugas-tugas panggilannya untuk bersama-sama dengan PKLU GPB menjalani hari-hari dalam program-program yang direncanakan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan persekutuan PKLU dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk Majelis Sinode. Bapa berkati mereka semua agar di dalam tugas panggilan mereka juga melakukan tugas panggilan dengan penuh bijaksana, penuh dituntun oleh Roh-Mu yang kudus, agar melaksanakan segala amanat yang dibebankan kepada mereka. Untuk tujuan utama adalah menyatakan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang pada saat-saat demikian mengalami kondisi-kondisi ekonomi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia. Tapi kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberkati Bapak Presiden, para menteri, maupun seluruh aparatur negara dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Berkati mereka, berikan mereka akal budi hikmat dan kejujuran dan keadilan untuk melaksanakan segala tugas panggilan mereka untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dan sejahtera. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di mana saja berada. Bapa senantiasa dengan kuasa Roh yang kudus memberkati, menyertai semua persekutuan di mana saja berada. Bapa di sorga, khususnya GPB, Bapa juga berkati agar dalam tugas pelayanan sampai kepada pelosok-pelosok, biarlah melalui tugas panggilan itu, kebenaran firman-Mu boleh disampaikan dan diberitakan kepada semua orang. Bapa di sorga, ampuni bagi kami atas segala pelanggaran dan dosa kami, dan baharulah hidup kami senantiasa di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami atas segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak PKLU di mana saja berada, terima kasih atas perhatiannya, dan biarlah firman Tuhan hari ini menjadi bagian kehidupan kita dalam kita menjalani aktivitas kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.